Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya yang berjudul Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju, ternyata banyak yang komen dan komenannya rata-rata negatif. Banyak yang mengatakan saya adalah orang yang nggak optimis, saya generasi pecundang, saya orang yang nggak tahu malu, mudah-mudahan anak cucu saya menjadi kacung dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman tidak menangkap pesan yang ingin saya sampaikan. Disclaimer Pak ya, apakah saya tidak percaya Indonesia akan menjadi negara maju? Saya sangat yakin Indonesia bisa menjadi negara maju. Alasannya, semua syarat yang dibutuhkan satu negara untuk menjadi negara maju itu sebetulnya kita punya. Indonesia tuh udah punya, apa sih yang nggak kita punya? Namun ada hal penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu adalah pembangunan sumber daya manusianya. Sekaya apapun alamnya, sekaya apapun sumber daya alamnya, tetapi kalau sumber daya manusianya itu nggak berkualitas, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi negara maju. Teman-teman tahu negara Demokratik Kongo, negara itu memiliki kekayaan alam yang sangat-sangat melimpah ya, kekayaan alam seperti ini Pak, berlian, tembaga, kobalt dan lain sebagainya. Bahkan ditafsir kekayaan negara itu sampai 20 triliun dolar. Teman-teman tahu 20 triliun dolar itu berapa? 1 triliun dolar itu setara 15.000 triliun rupiah. Artinya 5% dari kekayaannya Kongo itu bisa ngelunasi seluruh hutang negara kita, BUMN, hutang negara, dan rakyat kita kaya. Hanya 5% dari kekayaan Kongo. Tetapi apa yang terjadi di negara Kongo? Negara miskin, Mbak. Sangat-sangat miskin. Jauh lebih miskin daripada daerah termiskin di Indonesia. Jadi dia sudah dilimpahi sumber daya alam yang sangat istimewa, tetapi sumber daya manusianya tidak berkualitas, ya tidak akan pernah menjadi negara yang layak. Jangankan maju, negara layak aja nggak pernah. Nah, lantas apa solusi terhadap itu semua? Yaitu sumber daya manusia. Untuk bisa menjadi negara maju, sumber daya manusia kita itu harus benar. Bagaimana cara membenarkan sumber daya manusia? Tidak ada cara lain selain pendidikan. Pendidikan adalah gerbang utama untuk merubah sumber daya manusia kita. Untuk bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, Pak, maka 3 elemen ini harus serius. Pertama, pemerintah. Pemerintah di sini kan selaku manajer, selaku pengelola. Ketika seorang manajer mengelola dengan baik, maka yang dikelola itu akan menjadi super tim, seperti manajer sepak bola. Ketika dia memiliki ide yang bagus, memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, maka tim bolanya akan menjadi tim yang bagus. Tetapi kalau manajernya tolol, ya mau sebagus apapun timnya ya nggak akan kemana-mana gitu loh. Gini Pak, pendidikan kita itu banyak tanda tanya. Apakah benar metode pendidikan yang kita gunakan ini bisa merubah SDM kita menjadi lebih baik? Itu menjadi tanda tanya besar. Terus nanti kita jelaskan lebih dalam ya. Yang kedua, pihak yang harus dilibatkan dalam membuat SDM kita semakin bagus itu adalah agamawan, tokoh-tokoh agama. Kenapa tokoh-tokoh agama itu harus dilibatkan? Kan negara kita bukan negara agama. Memang benar Pak, negara kita itu bukan negara agama. Namun peran agama dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia itu sangat kental Pak perannya. Satu aturan yang dibuat oleh pemerintah, ya misalkan lah jangan kencing di trotoar ini, kalau kencing di denda 10.000. Aturan kedua disampaikan oleh tokoh agama, siapapun yang kencing di trotoar sama saja menistakan aturan Tuhan, karena Tuhan menekankan kebersihan. Siapapun yang kencing di trotoar sama saja menyakiti Tuhan. Ketika dua aturan, yang pertama itu dibuat oleh pemerintah dan yang kedua itu dibuat oleh tokoh agama, feel kita untuk tidak melakukan itu lebih berat yang kedua loh. Kalau yang pertama kencing-kencing aja, memang gue mau kencing, nanti kalau kedenda kasih 10.000, nggak takut. Tapi kalau aturan yang kedua, kalau kencing di trotoar mengecewakan Tuhan,
kita effort untuk tidak melakukan itu lebih besar. Tapi kenapa peran agamawan jarang sekali dilibatkan dalam pembangunan sumber daya manusia, dan kenapa agamawan juga jarang sekali mensiarkan hal itu? Saya ambil contoh lah, saya kan agama Islam. Di agama Islam panutan kita tertinggi itu Nabi Muhammad. Ilmu sosial yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu selesai, Pak. Gila, udah finish sebetulnya. Kalau kita mengacu kepada Nabi Muhammad udah selesai. Masalah toleransi itu gila banget. Pemimpin tertinggi di kala itu, ketika ada saudara non muslim yaitu Nasrani yang ngajak diskusi, ketika diskusinya itu entah selesai atau belum selesai, saya lupa. Terus mereka mau beribadah, mencari tempat beribadah. Sang Nabi memberikan atau mempersilahkan saudara yang non muslim itu beribadah di masjid atau di tempat beribadahnya orang muslim. Segitunya, coba bayangkan hari ini ada tokoh agamawan yang seperti itu, pasti dikatain kafir-kafir, Pak. Artinya apa? Nabi ketika memberikan edukasi tentang kehidupan sosial itu sudah selesai. Kenapa hal itu jarang sekali disiarkan? Nabi menyuruh umatnya kalau ngebuat makanan itu ya yang banyak lah. Kalau nggak punya ya minimal kuahnya yang banyak supaya tetanggamu bisa menikmati. Artinya ilmu berbagi udah selesai diberikan, ilmu toleransi selesai, ilmu berbagi selesai, yang terakhir ilmu bisnis itu udah selesai juga. Di zaman dahulu Nabi adalah pedagang lintas negara. Kalau mindset kita hari ini pedagang itu kan ya punya toko, jualan di pinggir jalan, ya berdagang, punya los di pasar itu kan berdagang. Cuma kalau udah bisnisnya lintas negara kan kita sudah nggak bilang itu pedagang. Kalau di bahasa zaman sekarang kan kita bilang pengusaha, bisnismen, eksportir. Di kala itu Nabi eksportir, Pak. Tetapi kenapa ilmu pengetahuan seperti ini itu jarang? Bukan saya nggak bilang nggak pernah disiarkan, jarang sekali disiarkan. Saya dulu pernah tanya kepada salah satu ustadz saya bilang begini, mempelajari ilmu agama dan mempelajari ilmu sekolah yang dalam tanda kutip yang bukan berkaitan dengan agama seolah-olah kayak fisika, biologi, padahal kalau kita telah lebih dalam ya pelajaran itu kalau dihubungkan dengan agama juga bisa. Tapi pertanyaan saya waktu itu, mempelajari ilmu agama dan mempelajari ilmu sekolah itu pentingan mana? Harapan saya jawabannya itu kayak gini, sama-sama penting tergantung bagaimana kamu memanfaatkan ilmu tersebut. Jawaban hati saya itu seperti itu. Ternyata beberapa guru agama saya mengatakan pentingan belajar ilmu agama. Maksud saya sebetulnya saya ingin mencari jawaban itu seperti ini. Tidak ada yang lebih penting, kedua-duanya penting karena kedua-duanya saling melengkapi. Maksud saya itu seperti itu. Ternyata enggak. Bahkan ketika saya dulu mengaji itu sempat disindir-sindir ketika di sekolah itu. Ya sekolah itu juga kurang ajar kadang-kadang. Udah berangkat jam 7 pulang sampai jam 5, nanti jam 5 kita kecapean akhirnya malam nggak ngaji. Ketika kita ada kegiatan seperti itu di sekolah disindir-sindir. Oh memang lebih penting sekolah ya, karena sekolah bisa jadi presiden, karena kalau ngaji nggak bisa jadi presiden. Sama guru ngaji saya sempat disindir-sindir. Artinya kolaborasi antara kedua ilmu ini nggak ada. Padahal di eranya, di era kemajuan Islam pernah menjadi mayoritas umatnya sebagai penemu. Kalau kita kan hanya membanggakan zaman-zaman dulu. Tahu nggak ilmu kedokteran berawal dari mana? Dari orang Islam. Tahu nggak ilmu dirgantara berawal dari mana? Orang Islam. Tetapi faktanya orang Islam sekarang bagaimana? Nah, negara kita ini memang bukan negara agama, tapi peran agama di negara kita gila, Pak. Gila peran. Dan itu adalah satu opportunity, satu kelebihan yang harus diarahkan sebagai manfaat yang lebih besar. Contoh lebih real aja, pemilu yang baru kemarin ini. Kampanyenya Prabowo, kampanyenya Anies, sama kampanyenya Ganjar. Itu rame nggak? Rame. Siapa yang lebih rame? Nggak tahu, pokoknya rame aja. Tetapi ketika ada satu orang yang dianggap menistakan agama, lebih rame mana? Maksud saya, ketika antara pemerintah dan agamawan bisa berkolaborasi untuk memajukan sumber daya manusianya, pemimpin dunia kita, Pak. Cuma kan saat ini
yang sering kita bahas adalah hal-hal yang seharusnya nggak penting, nggak perlu dibahas. Kalau kita kembali lagi ke Nabi kita, khususnya orang Islam, perdebatan-perdebatan yang nggak penting itu sudah selesai. Nabi udah mengajarkan mematuhi ulil amri, udah harus wajib. Jadi sebetulnya kita nggak akan maki-maki. Tapi karena kolaborasi kedua tokoh ini nggak ada, ya kita nggak kemana-mana. Si pemerintah nggak mau melibatkan agamawan nggak tahu tujuannya pemerintah. Yang terakhir, masyarakat. Sebetulnya masyarakat bukan tidak peduli, kita dipaksa untuk tidak peduli karena kita nggak ada pilihan, kita melihat kenyataan. Kok bisa begitu? Contoh gampangnya seperti ini, Pak. Teman-teman sekolah dari SD sampai SMA, ketika kalian lulus SMA, kalian punya skill apa? Keahlian apa yang kalian punya? Nggak ada. Ketika dari SD kalian itu pinter menggambar, apakah ketika lulus SMA kalian sudah ahli dalam seni lukis? Enggak, Pak. Bahkan cenderung sekolah di Indonesia menutup bakat kita. Ya kita lulus SMA, lulus sekolah, kita kan butuh makan, butuh cari uang sudah. Tapi kita dihadapkan kepada diri kita yang tidak memiliki skill. Yang kita miliki ya cuma ijazah. Akhirnya kita ngomprengin ijazah kita menawarkan ijazah kita di Indomaret, di pabrik, di warung dan lain sebagainya. Betapa memalukannya kita. Dan ketika fresh graduate, kita tidak dianggap siapa-siapa saja. Indonesia akan menjadi negara maju, itu menurut saya harus. Karena Tuhan sudah memberikan wilayah yang sangat kaya. Kalau kita tidak menjadi negara maju, artinya yang salah itu kita, Pak. Dan hal pertama yang harus dikoreksi adalah sistem pendidikan di Indonesia. See you and good luck.